Malam itu hening, hanya suara angin yang membelai dedaunan kering di pemakaman desa. Alif berdiri di depan makam istrinya, Aini, yang baru dikubur seminggu lalu. Rasa kehilangan yang mendalam menusuk-nusuk jiwanya, membuat hatinya hampa. Namun di tengah kesunyian malam, telinganya menangkap suara lembut yang samar, seolah-olah ada yang memanggil namanya. Alif. Alif terdiam, menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, dan yang membuat darahnya berdesir, itu adalah suara Aini dari dalam kubur. Setelah kepergian Aini, hidup Alif terasa kosong, seolah semua warna di dunia ini lenyap. Rutinitas yang biasa ia lakukan bersama istrinya, kini berubah menjadi siksaan. Dulu, setiap pagi, Alif terbangun dengan senyum Aini yang manis. Secangkir kopi hangat menemaninya di meja makan, dan percakapan ringan yang mengiringi awal hari mereka. Kini, meja makan itu terasa dingin, tak ada suara, tak ada tawa. Kematian Aini yang begitu mendadak, akibat kecelakaan mobil saat pulang dari tempat kerja, menghantamnya tanpa ampun. Alif tidak pernah siap untuk kehilangan istrinya, dan perasaan itu semakin menggerogoti pikirannya. Yang paling mengganggu adalah bagaimana kecelakaan itu terjadi. Ada hal yang mengganjal di benaknya, sesuatu yang tak bisa ia singkirkan. Aini adalah pengemudi yang hati-hati, dan hari-hari terakhir sebelum kecelakaan, ada tatapan aneh di mata Aini, seolah-olah ia menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada Alif. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah mereka yang sebelumnya penuh kenangan manis berubah menjadi tempat yang mencekam. Pada malam pertama, Alif merasakan kehadiran yang tak terlihat saat ia duduk di ruang tamu. Angin malam yang dingin menyusup masuk melalui celah-celah jendela yang tertutup rapat, membuat bulu kuduknya berdiri. Kemudian, pintu di ujung koridor kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Perlahan tanpa suara derit, pintu itu bergeser seolah-olah ada yang menariknya dari dalam. Namun ketika Alif bangkit untuk menutupnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Malam berikutnya, hal yang lebih aneh terjadi. Alif baru saja selesai mandi ketika ia mendekati cermin besar di kamar tidur mereka. Saat ia melihat ke cermin, kabut tipis muncul, menutupi bayangannya. Ia menatap pantulan dirinya yang samar. Namun yang membuat jantungnya berhenti sejenak adalah munculnya siluet lain di belakangnya. Bayangan seorang wanita. Alif berbalik cepat, namun lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Kegelisahan mulai menghantuinya. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, terutama suara langkah kaki di kamar tidur mereka. Awalnya, Alif mengira itu hanyalah perasaannya yang terlalu sensitif akibat kesedihan yang dalam. Tetapi semakin lama, suara itu semakin jelas dan nyata. Langkah-langkah ringan, seperti seseorang berjalan pelan-pelan di lantai kayu kamar. Alif mengingat langkah-langkah itu adalah cara Aini selalu berjalan, dengan gerakan halus yang hampir tak terdengar. Pada suatu malam ketika Alif berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara yang paling menakutkan. Suara yang selama ini hanya ada dalam mimpinya, namun kini muncul di dunia nyata. Suara itu lembut, nyaris berbisik, tapi sangat jelas. Suara Aini. Alif. Suaranya seakan berasal dari ujung kamar, lirih dan penuh kesedihan, seperti memanggil dari kejauhan. Alif terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah suara itu, namun yang dilihatnya hanyalah dinding yang kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi suara itu tidak hilang. Alif, tolong aku. Tubuh Alif membeku di tempat tidur. Ia tahu itu suara istrinya, tapi bagaimana mungkin? Aini sudah meninggal. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek dari kesedihan yang mendalam, bahwa mungkin semua ini hanya halusinasi yang muncul dari rasa rindu yang tak tertahankan. Namun, bagian dari dirinya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ini lebih dari sekedar kesedihan. Ada sesuatu yang salah. Malam-malam berikutnya, suara itu semakin sering muncul. Kadang hanya sekilas, memanggil namanya dari dalam mimpi, kadang terdengar lebih nyata, seolah Aini ada di ruangan yang sama dengannya.
Suara itu tak pernah keras atau mengancam, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Lembut, mendesak, dan selalu dipenuhi rasa duka. Dan setiap kali suara itu terdengar, perasaan bersalah menyelimuti Alif, seolah ia gagal melakukan sesuatu yang penting sebelum Aini pergi. Hidup Alif semakin terpuruk. Ia mulai menghindari teman-temannya, jarang keluar rumah, dan tenggelam dalam kesedihannya. Bayangan Aini seolah mengikuti kemanapun ia pergi, mengintainya dari balik cermin, dari sudut-sudut rumah yang dulu penuh kenangan bahagia. Kini kenangan itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Alif tidak tahu harus berbuat apa. Suara-suara itu bukan sekedar bisikan, tapi menjadi pengingat akan sesuatu yang ia tidak pahami. Sebuah pesan yang Aini coba sampaikan dari balik kubur. Namun apa yang Aini coba katakan? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum kecelakaan itu? Alif tahu ia harus menemukan jawabannya, tapi untuk itu ia harus menghadapi ketakutan terdalamnya. Dan ketakutannya baru saja dimulai. Malam demi malam, Alif terjebak dalam siklus mimpi yang semakin aneh dan menakutkan. Ia selalu menemukan dirinya berdiri di tengah pemakaman yang sepi, di depan makam Aini. Suasana kelam mengelilinginya. Bulan purnama menggantung rendah, menimbulkan bayangan panjang yang menggerayangi tanah. Angin malam berbisik lembut, tetapi di dalam mimpi itu, bisikan tersebut terasa menakutkan. Dari balik batu nisan, suara lembut Aini memanggil namanya, lebih jelas daripada sebelumnya. "Alif, tolong aku." Suara itu penuh dengan kesakitan. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya, membuatnya terjebak antara dunia ini dan dunia yang lain. Setiap kali Alif mendekati makam, rasa cemas menggelayuti hatinya. Ada perasaan mendalam bahwa Aini tidak bisa beristirahat dengan tenang, bahwa ada yang tidak beres. Di malam yang kelima, mimpinya menjadi semakin menekan. Alif melihat dirinya berdiri di samping makam. Tangannya bergetar saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuh nisan. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergetar, dan suara Aini semakin mendesak. "Alif, cepat, aku butuh bantuanmu." Dengan mata yang penuh ketakutan, Alif melihat tanah di depan makam mulai menggelembung, seolah sesuatu berusaha muncul dari dalamnya. Rasa takut membuatnya terbangun. Napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Malam itu suara Aini tak hanya mengganggu mimpinya. Dalam keadaan sadar, Alif mendengar suara lirih yang sama. Suara itu datang dari bawah tanah, jelas dan menakutkan, seolah menggema dalam pikirannya. "Alif, tolong aku." Suara itu membuat hatinya bergetar, dan tanpa sadar, ia merasakan desakan kuat di dalam dirinya. Ada sesuatu yang harus dilakukan, ada yang tak selesai, dan ia tahu entah bagaimana ia harus kembali ke kuburan Aini. Perasaan aneh ini terus mengganggunya. Rasa ingin tahunya bercampur dengan ketakutan. Ia tahu ia harus menghadapi tempat yang paling menakutkan itu, pemakaman tempat Aini beristirahat. Setelah berhari-hari dilanda keraguan, keinginan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi semakin kuat. Mimpi itu seakan menjadi panggilan dari dunia lain, memintanya untuk menggali kebenaran yang tersembunyi di balik kematian istrinya. Keputusan untuk pergi ke makam Aini datang dengan cepat. Alif berpakaian cepat. Suasana malam yang sepi dan mencekam tidak menghentikannya. Dengan lilin kecil di tangannya, ia melangkah keluar rumah, menuju jalan setapak yang membawanya ke pesarean. Hatinya berdebar keras saat ia mendekati pintu gerbang pemakaman yang terbuka. Udara malam terasa dingin, seolah mengingatkannya akan kesedihan yang membungkusnya. Saat tiba di depan makam Aini, Alif merasakan getaran aneh di tanah. Tanah di sekeliling nisan seolah bergetar, dan suara itu kembali terdengar. "Alif, tolong aku." Desakan untuk menggali semakin kuat. Tanpa berpikir panjang, ia mulai menggali, tangan telanjangnya menyentuh tanah dingin dan keras. Setiap sendokan tanah yang ia ambil membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Malam semakin larut dan Alif semakin terbenam dalam kegelapan. Suara Aini yang menuntunnya semakin mendesak, semakin jelas, seolah-olah ia bisa merasakan kehadiran istrinya di dekatnya. Namun ketika ia menggali lebih dalam, ia merasakan sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang menahan, menjerat, seolah sebuah kekuatan gelap terperangkap di dalam tanah. Ketika ia mencapai kedalaman tertentu, sebuah cahaya pudar terlihat dari dalam, dan suara Aini menjadi berteriak.
Alif, berhenti, jangan lakukan itu. Kata-kata itu menggema dalam kepalanya, mengganggu pikirannya. Alif terhenti, terpesona oleh cahaya yang menyilaukan di depannya. Dia bingung, tetapi dorongan untuk melanjutkan menggali semakin kuat. Ada sesuatu yang harus terungkap, kebenaran yang mengubah segalanya. Dalam kekacauan pikiran dan ketakutan, Alif akhirnya menyadari bahwa mimpi dan suara itu bukan hanya sebuah pesan, tetapi sebuah panggilan untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan Aini. Ia harus melanjutkan, meski itu berarti menghadapi kegelapan yang mungkin lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Dengan hati yang bergejolak, Alif menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Suara Aini yang berteriak di dalam kepalanya masih menggema, dan cahaya yang menyilaukan dari dalam tanah semakin sering dan kuat, membuatnya terpesona. Namun saat ia menggali lebih dalam, perasaan teror mulai merayap ke dalam dirinya. Meskipun suara Aini tampak mendesak, ada sesuatu yang menggelitik di dalam hatinya. Sebuah firasat bahwa ia seharusnya tidak melanjutkan. "Apa yang kau lakukan, Alif?" Suara dalam dirinya berbisik. "Ini tidak benar." Dengan tangan yang bergetar, Alif menghentikan gerakan menggali dan mengangkat kepala, melihat sekelilingnya. Dan suara malam mulai menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menakutkan. Semua ketakutan dan keraguan yang telah ia pendam kembali muncul, mendorongnya untuk mundur. Dengan satu tarikan nafas terakhir, Alif bangkit dari tempatnya. Ia menatap makam Aini dengan campuran rasa cinta dan kesedihan. Kenangan tentang mereka berdua seolah membanjiri pikirannya, membawanya kembali ke saat-saat indah yang mereka lalui bersama. Namun malam ini ia menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan rasa sakit dan kerinduan menguasai hidupnya. Ia harus menghormati kenangan Aini dengan cara yang lebih baik daripada menggali makamnya untuk mencari sesuatu penyebab Aini meninggal. "Maafkan aku, Aini," Alif berbisik, suaranya teredam oleh kesedihan. "Aku akan menolongmu dengan cara yang lain. Aku harus mencari bantuan." Langkah-langkahnya terasa berat saat ia mulai menjauh dari makam. Namun saat ia berbalik, suara Aini kembali terngiang di telinganya. Kali ini ia tidak lagi mendesak, tetapi lembut dan penuh kasih sayang. "Alif, aku selalu bersamamu. Tolong aku." Rasa lega dan kesedihan menyatu di dalam hati Alif saat ia melangkah keluar dari pemakaman. Langit malam tampak seolah menutupi dunia dengan lapisan gelap. Tetapi di balik kegelapan itu, ia merasakan cahaya kecil harapan yang perlahan bangkit. Ia harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran. Mungkin ada cara lain untuk menggali kebenaran tersebut. Ketika ia sampai di pintu gerbang pemakaman, ia menoleh sekali lagi ke arah makam. Hatinya penuh dengan kerinduan, tetapi kali ini ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya dan juga mencari kebenaran tentang misteriusnya meninggalnya Aini. Ia tidak bisa terjebak dalam arwah Aini yang selalu meminta pertolongan. Dengan hati yang gundah, Alif mencari Arman di rumahnya. Sebagai sahabat sejak kecil, Arman adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai untuk membantu mengungkap kebenaran di balik kematian istrinya, Aini. Setelah beberapa ketukan di pintu, Arman membukakan pintu dengan wajah penuh tanda tanya. "Alif, ada apa?" tanyanya, melihat ekspresi cemas di wajah Alif. "Arman, aku butuh bantuanmu," kata Alif, suaranya bergetar. Ia menjelaskan semua kejadian aneh yang dialaminya, suara-suara yang memanggilnya, mimpi-mimpi aneh, dan rasa ingin tahunya yang mendalam tentang kehidupan Aini sebelum mereka menikah. Meski awalnya ragu, Arman akhirnya setuju untuk membantunya. "Kita harus mencari tahu apa yang mengganggu jiwa Aini. Mungkin kematiannya yang tidak wajar meninggalkan sesuatu yang belum terpecahkan," ujarnya dengan serius. Malam itu mereka melakukan ritual sederhana di rumah Arman, berusaha membuka saluran komunikasi dengan dunia lain. Arman menggunakan berbagai alat paranormal, lilin, dupa, dan segudang mantra untuk memanggil energi yang mungkin dapat membantu mereka memahami situasi yang terjadi. Alif menunggu dengan nafas tertahan, berharap ada jawaban yang bisa memberi kedamaian. Setelah beberapa waktu, Arman mulai merasakan getaran aneh. "Aku merasa ada sesuatu. Ada sesuatu yang terhubung dengan Aini. Kita perlu mencari lebih dalam," ujarnya sambil mengatur kembali lilin di depannya. Penelusuran mereka membawa mereka kembali ke masa lalu Aini. Alif menyadari betapa sedikitnya ia mengenal kehidupan istrinya sebelum mereka menikah. Dalam benaknya, Aini adalah sosok yang sempurna, penuh kasih sayang dan kebaikan.
namun melalui diskusi dengan orang-orang yang pernah mengenal Aini, teman-teman masa kecil, mantan rekan kerja, bahkan keluarga, fakta mengejutkan mulai terungkap. Aini pernah terlibat dalam sekelompok orang yang percaya pada kekuatan supranatural. Ujar salah satu teman Aini saat mereka bertanya di dalam penelusuran secara fisik. Mereka melakukan ritual yang mengaku bisa mendatangkan keberuntungan, tetapi seringkali membawa malapetaka. Alif tertegun. Ia tidak pernah tahu bahwa Aini memiliki sisi gelap yang begitu dalam. Apa maksudmu dengan ritual itu? Tanyanya, merasa hatinya terjepit oleh rasa sakit dan kebingungan. Beberapa orang di desa ini meninggal mendadak setelah ikut dalam ritual itu. Banyak yang percaya bahwa itu adalah kutukan. Aini terlibat dalam salah satu ritual sebelum kalian menikah. Sejak saat itu banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya. Jawab temannya dengan nada cemas. Setiap informasi baru yang mereka dapatkan semakin menambah rasa bingung dan cemas dalam diri Alif. Ia mulai merasa seolah-olah Aini menyimpan rahasia besar yang tidak pernah diceritakannya. Ada sesuatu yang terpendam, sebuah kebenaran yang mungkin telah mengubah jalan hidup mereka. Dengan informasi yang baru mereka dapatkan, Alif dan Arman memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kelompok tersebut. Mereka mencari tahu siapa yang terlibat, apa tujuan mereka, dan apa yang sebenarnya terjadi selama ritual itu. Setiap langkah yang mereka ambil mengungkap lebih banyak misteri, membawa mereka lebih dekat ke kegelapan yang menyelimuti kehidupan Aini. Selama beberapa hari ke depan, mereka mengumpulkan informasi, menemui saksi-saksi dan menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Alif merasa terjebak dalam pusaran emosi, rindu, kemarahan, dan ketakutan. Ketika mengingat Aini, ia merasa bersalah karena tidak tahu lebih banyak tentang kehidupannya yang tersembunyi. Apakah Aini terlibat dalam hal-hal ini secara sukarela ataukah dipaksa? Tanya Alif suatu malam saat mereka sedang berdiskusi tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Arman terdiam sejenak lalu menjawab, mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan ini semua. Kita harus berhati-hati. Semakin dalam kita menelusuri, semakin besar kemungkinan kita akan menemukan hal-hal yang tidak ingin kita temui. Alif tahu bahwa mereka harus melanjutkan pencarian ini. Ia tidak ingin istrinya gentayangan. Ia hanya ingin mengungkap rahasia Aini dan juga supaya dia tenang, membebaskan jiwanya dari belenggu yang mungkin menghantuinya. Hanya dengan memahami masa lalu, ia berharap ia bisa mengembalikan kedamaian yang hilang, tidak hanya untuk Aini, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin berembus perlahan, membawa desiran yang seolah-olah berasal dari dunia lain. Alif berdiri kaku di depan makam Aini. Jantungnya berdegup kencang. Bayang-bayang malam tampak memanjang, menciptakan kesan yang mencekam. Namun, bukan kegelapan yang membuat Alif gentar, melainkan tanah di sekitar kuburan Aini yang perlahan bergeser. Dengan mata terbelalak, Alif menyaksikan gundukan tanah itu seperti hidup, bergeser sedikit demi sedikit, seakan ada sesuatu dari dalam yang berusaha keluar. Tenggorokannya kering, nafasnya tertahan ketika suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih mendesak. Bebaskan aku, Alif. Suara Aini kali ini tak lagi sekedar bisikan samar dalam mimpi. Suaranya menggema, penuh rasa sakit dan putus asa, merasuk ke dalam hati Alif. Dadanya terasa sesak. Ia berlutut di depan makam istrinya. Perasaan bersalah dan ketakutan menghantui setiap detik yang berlalu. Apa yang terjadi padamu, Aini? Gumam Alif. Suaranya serak. Saat itu Arman muncul dari kegelapan, membawa semua yang dibutuhkan untuk melakukan ritual malam ini di pesarian Aini. Wajahnya tegang, sorot matanya penuh kewaspadaan. Tanpa berkata banyak, Arman segera mengatur dupa dan lilin di sekitar makam, memulai prosesi ritual yang diharapkan bisa memberikan jawaban atas misteri yang membelenggu jiwa Aini. Kita harus berhati-hati, Alif. Ada kekuatan yang lebih besar dari yang kita duga di balik semua ini, kata Arman dengan nada rendah. Aku bisa merasakannya. Alif hanya mengangguk.
masih terperangkap dalam perasaan tak menentu. Dia tak tahu apa yang akan dihadapinya, tapi rasa cinta dan tanggung jawabnya pada Aini lebih besar dari ketakutannya sendiri. Ketika dupa mulai mengepul, Arman mengucapkan mantra-mantra yang dihafalnya sejak kecil, membuka saluran antara dunia manusia dan alam gaib, membuka portal. Setelah beberapa saat, suasana berubah. Udara menjadi lebih berat, seolah-olah waktu berhenti. Lalu dari dalam tanah terdengar suara yang lebih dalam dan menyeramkan. Bukan hanya suara Aini, tapi sebuah kekuatan gelap yang menuntut perhatian mereka. Angin di sekitar mereka berputar, membawa bisikan-bisikan gaib yang membuat bulu kuduk Alif meremang. Ada yang terhubung dengan kematiannya Alif, kata Arman dengan suara penuh ketegangan. Aini bukan hanya korban kecelakaan. Alif menatap Arman dengan tatapan bingung. Maksudmu apa? Apa Aini tahu tentang ini? Arman menggeleng. Mungkin dia tahu, mungkin juga tidak. Tapi nyawanya memang telah dikorbankan. Mereka yang terlibat dalam ritual itu mengambil jiwanya agar kekuatan mereka bertambah. Kecelakaan itu hanyalah bagian dari skenario yang telah mereka rencanakan. Rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuh Alif. Bagaimana mungkin Aini, wanita yang dia cintai dan percaya sepenuhnya, bisa terlibat dalam sesuatu yang begitu mengerikan? Namun lebih dari itu, rasa sakit yang paling menghancurkan adalah mengetahui bahwa nyawa Aini tidak akan pernah tenang jika ritual tersebut tidak diselesaikan. Jiwa istrinya terperangkap di antara dua dunia, tidak bisa pergi ke alam baka, tidak bisa kembali sepenuhnya ke dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Arif bertanya dengan putus asa. Bagaimana aku bisa menyelamatkan jiwa Aini? Arman menatap Alif dengan mata penuh empati. Ada satu cara, kita harus menyelesaikan ritual itu. Jika tidak, jiwanya akan terus terperangkap dan dia tidak akan pernah menemukan kedamaian. Perasaan bersalah dan ketakutan semakin kuat dalam diri Alif. Ia harus membuat keputusan besar, menghadapi kebenaran yang begitu gelap tentang wanita yang ia cintai, atau membiarkan jiwanya tersiksa selamanya. Alif tahu, meski beresiko besar, ia tak punya pilihan lain. Demi cinta yang abadi pada Aini, ia akan melakukan apapun untuk membebaskan jiwa istrinya dari kutukan yang mengerikan ini. Aku akan melakukannya, kata Alif dengan suara tegas. Meski hatinya diliputi ketakutan, apapun yang dibutuhkan, aku akan melakukannya. Malam itu di bawah langit yang kelam, Alif bersumpah akan menyelesaikan ritual yang pernah dimulai oleh Aini. Perjalanannya belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai menemukan kedamaian untuk Aini dan pada akhirnya untuk dirinya sendiri. Ritual pun dilakukan untuk mengakhiri semuanya. Malam itu kabut tebal menyelimuti pemakaman, menyatu dengan bayang-bayang yang tampak seperti sosok-sosok samar berkelebat di sekitarnya. Fokus Alif, ini saatnya, kata Arman dengan suara gemetar. Kita sudah dekat. Namun sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Suara yang sebelumnya lirih dan penuh permohonan tiba-tiba berubah. Alif yang tadinya mendengar panggilan Aini yang meminta tolong, kini dikejutkan oleh jeritan. Bukan jeritan kesakitan, tapi penuh dengan kebencian dan dendam yang mendalam. Jeritan itu begitu kuat, menghantam telinga Alif hingga ia nyaris terjatuh. Alif mundur selangkah. Matanya terpaku pada makam Aini yang kini tampak bergerak semakin liar. Aini! Alif memanggil dengan suara parau, masih berharap suara itu adalah istrinya. Namun jeritan itu semakin keras, dan di tengah suara itu terdengar tawa menyeramkan. Bukan tawa Aini, tapi tawa sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih jahat. Tanah di sekitar makam terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan sesuatu yang hitam dan busuk di dalamnya. Sesuatu bangkit dari dalam liang kubur. Arman yang sedang membaca mantra tiba-tiba terhenti, tatapannya berubah ngeri. Bukan dia, teriak Arman tiba-tiba. Alif, itu bukan Aini, itu bukan Aini. Kata-kata itu menghantam Alif dengan kekuatan yang membuatnya sulit bernafas. Ia memandang Arman dengan kebingungan, tetapi hatinya kini dipenuhi kengerian. Sesuatu yang selama ini ia pikir adalah jiwa Aini yang tersiksa, ternyata bukanlah istrinya. Itu adalah makhluk lain. Entitas kegelapan yang telah memanfaatkan kesedihan dan keputusasaan Alif untuk membuka jalan baginya ke dunia manusia. Makhluk itu telah menunggangi arwah dari Aini. Makhluk itu telah menunggu seseorang untuk membebaskannya dari ikatan gaib yang telah menahannya selama bertahun-tahun. Alif, kita harus pergi. Ini jebakan,
teriak Arman putus asa. Suaranya penuh panik. Dia segera melemparkan segenggam garam suci ke arah makam, tetapi dampaknya kecil. Kekuatan gelap itu sudah terlalu kuat. Alif yang kebingungan merasakan sesuatu menarik kakinya. Tanah di bawahnya mulai bergerak liar, seolah mencoba menelahnya. Jeritan semakin keras, memenuhi udara dengan rasa takut yang membuat darahnya membeku. Makhluk itu muncul dari dalam kubur, menyeret bayangan besar dan kelam ke permukaan. Bentuknya tak jelas, hanya gelap, dengan mata merah yang bersinar penuh kebencian. Arman mencoba bertarung dengan kekuatan batin dengan entitas itu menggunakan segala mantra yang ia ketahui. Tetapi serangan gaibnya tidak lagi efektif. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema di seluruh pemakaman. "Alif!" Suaranya berubah menyerupai suara Aini. "Kau datang untuk menyelamatkanku, bukan? Tapi lihatlah, sekarang aku yang akan mengambilmu." Alif merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Kakinya seolah tak bisa bergerak. Hatinya tersayat oleh rasa bersalah. Selama ini ia berpikir dirinya bisa menyelamatkan jiwa Aini, tetapi kenyataannya ia telah dijebak oleh kekuatan yang jauh lebih jahat. Jeritan itu kini memenuhi pikirannya, menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan. "Aku tak akan membiarkan ini berakhir seperti ini," seru Arman. Tiba-tiba dalam satu gerakan cepat, dia mengeluarkan benda pusaka, sebuah keris kuno yang diyakini bisa memutuskan ikatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Makhluk ini tidak akan menguasai jiwa siapapun lagi. Dengan keberanian terakhirnya, Arman menusukkan keris itu ke tanah yang bergetar di depan mereka, tepat di atas makam Aini. Tiba-tiba jeritan makhluk itu berubah menjadi pekikan kesakitan yang luar biasa. Bayangan hitam yang melingkari Alif mulai melemah, menarik diri ke dalam kubur dengan amarah yang teramat sangat. Udara di sekitar mereka bergetar hebat, lalu dalam sekejap semuanya menjadi sunyi. Tanah di makam kembali diam. Jeritan makhluk itu lenyap. Alif jatuh berlutut, seluruh tubuhnya menggigil. Arman berdiri di sampingnya. Nafasnya berat, tetapi ia berhasil menghentikan bencana yang nyaris menelan mereka. "Sudah berakhir, Alif. Makhluk itu sudah kembali ke tempat asalnya dan tidak akan menunggangi kesedihanmu dan juga menunggangi jiwa Aini." Tapi Alif hanya bisa diam. Bukan hanya kengerian yang menghantuinya, tetapi juga kesadaran bahwa meskipun makhluk itu telah dikalahkan, Aini tetap tak bisa ia selamatkan. Ia telah kehilangan istrinya untuk selamanya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Perasaan itu menusuk lebih dalam dari semua yang telah ia hadapi malam itu. Malam itu di pemakaman yang sunyi, Alif menyadari bahwa beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur. Namun ia juga tahu bahwa meskipun malam ini telah berakhir, bekas dari apa yang ia alami akan selalu menghantuinya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di Tony FS dalam kisah lainnya.